Dalam penulisan sejarah, sering terjadi simpang siur tentang riwayat masa lalu. Biasanya ada beberapa versi, dan itu sudah lumrah dan sering kita temui. Di antaranya mengenai Ki Ageng Banyu-Biru. Maka dari itu, di sini Keraton Segoro akan mencoba mengisahkan dua sejarah yang berbeda mengenai Ki Ageng Banyu-Biru. Yang pertama, Ki Ageng Banyu-Biru, Ki Kebo Kanigoro. Tersebutlah pada zaman kerajaan Islam Pajang Mataram, seorang Kiai Agung yang gemar laku tapa brata bernama Kiai Ageng Purwoto Sitik, yang lebih dikenal dengan julukan Kiai Ageng Banyu-Biru. Kiai Ageng Purwoto Sitik adalah guru spiritual dari Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet, yakni pendiri kerajaan Islam Pajang yang menggantikan dinasti kerajaan Demak Bintoro. Selain berguru kepada Kiai Ageng Purwoto Sitik atau Kiai Ageng Banyu-Biru, maka Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet juga berguru kepada Sunan Kalijogo, yakni wali agung di tanah Jawa, dan Syekh Siti Jenar yang juga dikenal dengan Syekh Ali Hasan atau Syekh Lemah Abang. Dalam kehidupan spiritualnya, Kiai Ageng Purwoto Sitik sering mengembara dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain. Maka tak heran bila dalam pengembaraan tersebut Kiai Ageng Purwoto Sitik banyak meninggalkan petilasan-petilasan untuk bertapa brata atau tempat bermukim yang beliau tinggalkan. Setelah sekitar 7 tahun Kiai Ageng Purwoto Sitik mengembara di Purwokerto, beliau kemudian hijrah ke Rejosari, Semen Gunung Kidul. Di tempat itu beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang. Setelah beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang cukup lama, lalu beliau meneruskan pengembaraan sampai di Jatingarang, Sukoharjo, yaitu yang dulu bernama hutan Wonogung. Di tempat baru ini Kiai Ageng Purwoto Sitik melakukan tapa kungkum di sendang setempat. Konon karena pancaran dari energi spiritual Kiai Ageng Purwoto Sitik, maka air sendang Wonogung mendadak berubah berwarna biru. Hingga sendang itu pun seiring berjalannya waktu kemudian dinamakan Sendang Banyu-Biru. Berdasarkan peristiwa ini pula, Kiai Ageng Purwoto Sitik diberi julukan Kiai Ageng Banyu-Biru. Pada era selanjutnya, julukan Kiai Ageng Banyu-Biru digunakan pula oleh murid-murid dan orang-orang sesudah beliau yang memang cinta pada sosok ketokohan beliau. Perlu diketahui bahwa Dusun Banyu-Biru berada di selatan kota Solo, Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai tempat Joko Tingkir atau Sultan Kerajaan Pajang berguru dan menimba ilmu. Setelah Joko Tingkir berguru kepada Kiai Ageng Banyu-Biru, beliau kemudian melakukan perjalanan ke Gunung Majasto, selanjutnya ke Pajang. Jalur keteknya menjadi dasar penamaan dusun-dusun di wilayah itu, yakni Watu Kelir, Toh Saji, Pengkol, Kedung Apon, dan Kedung Srengenge. Selain Sendang Banyu-Biru, ada 8 sendang lain sebagai petilasan Kiai Ageng Purwoto Sitik, yakni Sendang Margomulyo, Sendang Kerapyak, Sendang Margojati, Sendang Bendo, Sendang Kupak Warak, Sendang Daunumulyo, Sendang Siluih, dan Sendang Sepanjang. Sendang Kupak Warak berada di Wonogiri, dan sendang lainnya tersebar di Weru, Sukoharjo.
semua sendang itu kini airnya telah menyusut. Bahkan sendang Banyu Biru sudah tidak lagi mengeluarkan air dan dibiarkan menjadi kolam kering penampung air hujan, dan di atasnya dibangun sebuah masjid. Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro beristrikan Nyai Gadung Melati dan mempunyai anak bernama Nyai Roro Tenggok atau Sekar Rinonce. Tersebutlah di Dusun Sekardangan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, seorang tokoh yang terkenal mendirikan dusun bernama Nyai Gadung Melati. Karena perpolitikan zaman Demak, Pajang, Mataram, mereka sempat berpisah dan menjadi pengembara. Sehingga dari pengembaraannya, Nyai Gadung Melati juga banyak meninggalkan beberapa petilasan di berbagai daerah seperti di Sekardangan, Kademangan, Maliran, Kanigoro, Dayu, dan lain-lain. Walhasil, di Dusun Banyu Biru tersebut, Kyai Ageng Purwoto Sidik menetap hingga tutup usia. Beliau dimakamkan di utara Sendang Banyu Biru atau Sarehan, selatan kota Solo, Jawa Tengah, bersama istrinya yang bernama Nyai Gadung Melati dan putri tercintanya yang bernama Roro Tenggok atau Sekar Rinonce. Makam Ki Ageng Banyu Biru terletak di Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, yaitu kurang lebih 24 km dari kota Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, Ki Ageng Banyu Biru, Kyai Ageng Gajah Sora. Berdasarkan babat yang berkembang di sana, Desa Banyu Biru pernah mendapatkan sebutan Tanah Perdikan Banyu Biru dari Kerajaan Demak. Tanah Perdikan merupakan sebidang tanah yang diberi hak istimewa dengan tidak dipunguti pajak. Biasanya tanah perdikan diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada sang raja yang memerintah, atau juga biasa diberikan kepada para pendeta-pendeta Hindu pada saat itu. Daerah tanah perdikan yang diberikan kepada pendeta-pendeta Hindu biasanya dibangun candi atau lingga. Masyarakat di sekitar candi diberikan keistimewaan untuk tidak membayar pajak dengan syarat mereka harus menjaga dan merawat candi tersebut. Namun, kalau untuk Desa Banyu Biru menjadi tanah perdikan disebabkan karena pendiri Banyu Biru, yaitu Ki Ageng Sora Dipoyono, adalah seorang panglima perang di bawah Adipati Patiunus atau Pangeran Sabranglor, yang pada waktu Perang Malaka mengusir penjajah Portugis, sehingga mendapatkan penghargaan memimpin suatu daerah, yaitu Tanah Banyu Biru, dengan status tanah perdikan. Sebab pengabdian yang luar biasa pada Kerajaan Demak pada saat itu. Tanah perdikan ini biasanya dikenal dengan istilah Sima dikala kerajaan Hindu masih eksis. Ki Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Ki Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, yakni bernama Ki Mas Wela dan Ki Mas Muragil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V,
yakni Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jambuleka II, sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I, dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyu Biru yang waskita batinnya pagi itu memerintahkan para siswa untuk membersihkan padepokan. Tidak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar saja, menjelang selesai sandia sore atau sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang cantrik atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Cantrik tersebut segera menghadap Ki Ageng, dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir pun terkejut karena mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng Banyu Biru. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyu Biru. Berhari-hari Joko Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut. Dan pada akhirnya berkat Hyang Widi, dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Joko Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata. Ki Ageng Banyu Biru memerintahkan Jaka Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Joko Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyu Biru. Kini Joko Tingkir lebih mendalami ilmu kasampurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Joko Tingkir benar-benar mendalami ilmu tingkat tinggi tersebut. Berbulan-bulan Joko Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga dan semedi. Kecerdasan dan kesungguhan Joko Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai oleh Joko Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan saja, kemajuan spiritual Joko Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Joko Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasah tajam berkat Ki Ageng Banyu Biru. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyu Biru pun lalu memerintahkan Joko Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon, dari Ki Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir mendapatkan Aji Lembu Sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari, atau satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang Atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyu Biru pun lalu memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Muragil untuk menemani Joko Tingkir.
Sebelum meninggalkan padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Joko Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggono pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawoto. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak, dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawoto tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggono, Ki Ageng Banyubiru menyarankan kepada Joko Tingkir untuk membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Majapahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggono yang tengah bermukim di pegunungan Prawoto. Dapat dipastikan tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang, dari Demak menuju pegunungan Prawoto, Joko Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan Trenggono pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Joko Tingkir. Pada hari yang ditentukan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wurakil pun berangkat. Tujuan mereka adalah pegunungan Prawoto. Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyubiru ke pegunungan Prawoto, keempat pemuda ini lalu memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Dan rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit tersebut. Di suatu tempat, karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan, tak jauh dari tepi sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tidak dikenal, para gadis pun seketika menyingkir ketakutan. Dasar Joko Tingkir dan Ki Mas Manca yang memang masih belia, salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain, sempat digoda oleh keduanya. Dan gadis tersebut lalu marah dan pulang dengan hati yang mendongkol. Tidak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tidak dikenal dengan bersenjatakan lengkap. Perselisihan pun terjadi. Apa daya empat orang melawan sebegitu banyak manusia. Pada akhirnya keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Akhirnya Joko Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya. Setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan, tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan Majapahit. Dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan sang pemimpin gerombolan. Untung begitu Joko Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam, keempat pemuda dari Banyubiru ini dijamu di sana. Arya Bahureksa, sang pemimpin, sangat-sangat bersukacita bisa bertemu dengan putra Ki Ageng Bengking. Dalam babat Tanah Jawa dikisahkan
Manakala rakit yang dinaiki Joko Tingkir hendak menepi, mereka melihat seorang gadis cantik di pinggiran sungai. Joko Tingkir dan Ki Mas Manca menggodanya. Dan lalu gadis itu pun marah dan serta-merta menghilang. Disusul rakit berputar sendiri dan hujan seketika turun rintik-rintik. Lebih mengagetkan lagi, mendadak banyak buaya bermunculan di tempat tersebut. Keempat orang pemuda terpaksa bertempur dengan segerombolan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkan mereka. Arya Bahureksa, pemimpin para buaya, menjamu mereka di istana buaya selama 3 hari 3 malam. Dari Arya Bahureksa, Joko Tingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Bahureksa juga menyarankan kepada Joko Tingkir untuk menemui Kebu Andanu, yakni seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawoto. Joko Tingkir sangat-sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Bahureksa. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wurakil pun lalu melanjutkan perjalanannya ke Pegunungan Prawoto. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantunya. Dalam babat Tanah Jawa, iring-iringan rakit rombongan Joko Tingkir ini digambarkan dalam tembang Megatruh yang artinya sebagai berikut. Segeralah berjalan sang rakit dengan disangga para buaya, 40 buaya pilihan yang menjaga, berada di depan dan di belakang. Begitu juga berada di kanan dan kiri. Sang rakit pun berjalan pelan. Megatruh adalah tembang yang menyiratkan situasi yang genting. Megat yang berarti pegat, ruh berarti nyawa atau atma. Megatruh berarti situasi yang mampu memisahkan ruh dan jasad. Perjalanan Joko Tingkir ke Pegunungan Prawoto dituangkan dalam tembang Megatruh, menyiratkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menuju situasi yang genting yang bisa memisahkan ruh dan jasad. 40 prajurit pilihan ditambah para prajurit yang lain mengiringi Jaka Tingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Joko Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah Pedukuhan Butuh, di mana Ki Ageng Butuh adalah pemimpin Pedukuhan dengan pangkat bekel. Ki Ageng Butuh adalah sahabat karib Ki Ageng Pengging. Beliau bersama Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Tingkir sempat berguru kepada Syekh Lemah Abang. Malam itu Ki Ageng Butuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit Butuh. Ki Ageng Butuh pun lalu terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu keprabuan, yaitu wahyu seorang raja berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintoro. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat di mana wahyu ini jatuh. Maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Ki Ageng Butuh menghampur menuju gedokan, yaitu kandang kuda, dan menyambar seekor kuda.
Di tengah malam buta, Ki Ageng Butuh lalu memacu kudanya, mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir pedukuhan, jauh di pinggir sungai. Ki Ageng Butuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut. Dan tepat di pinggiran sungai, cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Ki Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya terhenti, nyalang manakala beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya tiba-tiba. Ki Ageng memicingkan matanya melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Ki Ageng ditanya, siapakah beliau? Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya, siapakah mereka? Para penghadang Ki Ageng Butuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi langkah Jaka Tingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendapat nama Jaka Tingkir disebut-sebut, Ki Ageng Butuh pun terkejut. Lalu cepat-cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Jaka Tingkir kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng bahwa beliau melihat wahyu keprabuan jatuh di tempat itu, sontak mereka pun segera mengantarkan Ki Ageng Butuh ke tempat di mana Jaka Tingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Ki Ageng Butuh. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur, nampak seberkas cahaya tengah mengambang, berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang. Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Ki Ageng Butuh tidak sangsi lagi dengan Mas Karebet, putra sahabatnya, yakni Ki Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karebet, karena wajahnya mirip sekali dengan Ki Ageng Pengging. Dan Joko Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya pun lenyap. Joko Tingkir terjaga karena dalam tidurnya ia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Dan begitu dia tersadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempat tidurnya ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan yang takjub.